Menyampaikan kebenaran firman Tuhan, sebelumnya saya akan berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Kau berikan untuk kami mendengarkan firman Allah. Kenakanlah hamba-Mu sebagai pelayan-Mu, agar apa yang menjadi kehendak Bapa di sorga, itu yang akan hamba sampaikan kepada umat. Dalam nama Yesus, amin. Puji nama Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang akan saya sampaikan itu terdapat di dalam Matius pasal yang ke-8, ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-34. Nah, kebenaran firman Tuhan ini menceritakan bagaimana Yesus setelah dia menenangkan air, menenangkan danau Galilea, bagaimana angin mengamuk di danau Galilea, dan akhirnya murid-murid diselamatkan, Yesus juga selamat. Akhirnya ketika dia tiba di seberang, maka dia didatangi oleh dua orang yang kerasukan setan dari daerah Garasa atau Gadara. Nah, mereka dikatakan mereka kerasukan setan dan mereka datang dari kuburan, dan mereka itu sangat berbahaya sehingga orang-orang tidak mau melewati jalan di mana bisa bertemu dengan mereka. Dan ketika mereka bertemu dengan Yesus, mereka mengatakan, "Ada urusan apakah engkau datang? Apakah engkau akan menyiksa kami sebelum waktunya?" Kemudian mereka berkata, "Kalau engkau ingin mengusir kami, suruhlah kami pergi kepada babi-babi." Kemudian Yesus berkata, "Pergilah." Dan akhirnya mereka pergi kepada babi-babi yang dalam perikop yang sama dalam kitab Injil dikatakan ada kurang lebih 2000, dan babi-babi itu terjun dari jurang, terjun ke danau, dan mereka mati di dalam danau. Kemudian para penjaga babi ini, mereka datang ke kota dan menceritakan segala sesuatu yang terjadi. Bahkan mereka menceritakan juga peristiwa tentang babi-babi ini dan yang mati lemas dalam danau. Kemudian orang yang ada di kota itu akhirnya mereka pergi dan mereka mendesak Yesus untuk meninggalkan mereka. Nah, kebenaran firman Tuhan apakah yang bisa kita dapatkan dan aplikasikan dalam kehidupan kita pada hari-hari ini? Yang pertama-tama yang harus kita miliki, bagaimana dikatakan sekalipun tempat itu berbahaya, tetapi Yesus memilih tempat yang berbahaya, tetapi tentu dengan satu tujuan. Dia ingin menyelamatkan dua pribadi yang dirasuk oleh setan. Mereka dikatakan tersiksa siang dan malam, dan Yesus menempuh jalan yang berbahaya untuk menyelamatkan mereka, untuk membebaskan mereka dari roh jahat, dan akhirnya mereka selamat. Itu kebenaran yang pertama. Kemudian kebenaran yang kedua, kalau kita melihat ada begitu banyak babi-babi yang akhirnya mati. Artinya apa? Harga jiwa daripada dua orang yang kerasukan setan itu, mereka sangat berharga di mata Tuhan. Itu sangat mahal sehingga Yesus rela mengorbankan binatang-binatang yang begitu mahal. Kalau kita tahu nilainya saat ini, artinya apa? Yesus menghargai jiwa-jiwa yang terhilang. Kemudian kebenaran berikutnya yang kita dapatkan di sini, bahwa iblis takut. Dia percaya tapi dia takut kepada Yesus. Dia tunduk kepada Yesus. Apa yang Yesus perintahkan dia lakukan. Kemudian kebenaran yang terakhir yang saya dapatkan, orang-orang yang ada di kota itu seharusnya mereka bersuka cita karena penduduk atau saudara mereka itu sudah disembuhkan. Tetapi mereka justru tidak melihat di sisi positif ini, bahwa ada jiwa yang diselamatkan, yang disembuhkan, tetapi justru mereka menolak Yesus. Kebenaran-kebenaran ini mari kita praktekkan dalam kehidupan ini. Mari kita terapkan. Yang baik kita lakukan, yang tidak baik jangan kita lakukan. Untuk itu saya mengajak kita semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita sebagai orang percaya, kita melihat jiwa-jiwa yang terhilang. Kita melihat pribadi-pribadi yang tersiksa oleh ilah zaman ini. Mereka hidup dalam penderitaan, hidup dalam kesesakan. Mari kita melihat mereka sebagai jiwa yang berharga. Mari kita praktekkan iman kita, menolong mereka, mendoakan mereka, memberitakan firman Tuhan, memberikan bantuan kepada mereka, berapapun harganya. Mari kita lawat mereka, kita memberkati mereka. Kemudian kebenaran yang kedua, kita jangan takut kepada iblis dan setan, karena mereka tunduk dan takut kepada Yesus. Mari kita usir setiap pencobaan, setiap godaan di dalam nama Yesus. Firman Allah itu berkuasa untuk menolong kita. Firman Allah berkuasa untuk mengusir setan, untuk membebaskan orang yang dirasuk setan. Kemudian jangan kita mencontohi yang namanya orang-orang yang ada di kota itu. Mari kita melihat hal yang baik yang Tuhan lakukan. Jangan kita melihat dalam pengertian
ini membahayakan diri kami, ini merugikan kami. Tetapi mari kita melihat, kita bersyukur bahwa ada keluarga kita sudah diselamatkan, sudah diberkati. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan ini, mereka menolak Yesus. Dan saya berdoa agar supaya kita memilih menjadi pribadi yang mengasihi Yesus, mensyukuri semua berkat Tuhan, dan kita berterima kasih atas pemberian Tuhan atas hidup kita, pertolongan Tuhan, keselamatan yang Dia berikan kepada kita, yang telah memerdekakan kita, sehingga kita boleh ada sampai saat ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sungguh baik. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, jadilah kepada kami seperti yang Kau firmankan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus kiranya memberkati saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini. Amin.